Halo teman-teman, kenalin, nama saya Aditya Putra Firdaus dengan NIM 44452300026. Saya berasal dari kelas 5A. Bagaimana cara kita berkomunikasi di media sosial? Setiap hari kita menulis status, membalas komentar, mengirim pesan, dan membuat caption untuk foto atau video. Tapi, tahukah kalian bahwa bahasa yang kita gunakan di media sosial bisa mencerminkan kepribadian dan tingkat pendidikan kita? Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa baku? Bahasa baku adalah bentuk bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bahasa ini digunakan dalam situasi resmi seperti surat, pidato, laporan, karya ilmiah, dan tentu saja komunikasi publik yang bersifat formal, termasuk media sosial ketika pesan yang kita sampaikan ditunjukkan untuk umum. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang sifatnya lebih santai, tidak terikat aturan, dan seringkali menggunakan singkatan atau kata gaul. Misalnya, kata enggak sebagai bentuk tidak baku dari tidak, atau aja dari saja. Contoh lain, ketika seseorang menulis di media sosial, gua nggak ngerti deh maksud lu apaan. Kalimat itu jelas tidak baku. Namun, jika kita ubah menjadi saya tidak mengerti maksud Anda, kalimat itu terdengar lebih sopan dan sesuai kaidah bahasa baku. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus repot-repot pakai bahasa baku di media sosial? Kan di sana tempatnya santai. Nah, pertanyaan ini sering muncul, padahal media sosial bukan hanya tempat hiburan, tapi juga ruang publik digital. Di sana, tulisan kita bisa dibaca oleh siapapun, dosen, atasan, rekan kerja, bahkan orang yang belum kita kenal. Bayangkan, jika kita menulis komentar atau caption yang berantakan dan penuh singkatan, orang mungkin menilai kita kurang profesional, kurang sopan, atau bahkan tidak paham bahasa Indonesia dengan baik. Jadi, menggunakan bahasa baku sebenarnya bukan soal gaya, tapi soal etika dan citra diri. Ada 3 alasan utama mengapa kita perlu membiasakan bahasa baku di media sosial. Pertama, bahasa baku menunjukkan sikap profesional dan berpendidikan. Ketika kita menulis dengan ejaan yang benar dan kalimat yang rapi, orang lain akan menghargai kita. Misalnya, saat melamar magang, menulis pesan ke dosen, atau mengunggah karya ilmiah di internet. Penggunaan bahasa baku akan menambah kesan positif dan kredibilitas kita. Kedua, bahasa baku membantu mencegah kesalahpahaman. Bahasa gaul sering berubah dan tidak semua orang memahaminya. Dengan bahasa baku, pesan kita menjadi lebih jelas, netral, dan bisa dimengerti oleh berbagai kalangan, dari anak muda hingga orang dewasa. Ketiga, bahasa baku membantu menjaga martabat bahasa Indonesia. Di tengah arus globalisasi, sekarang kita sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, seperti sorry ya guys, aku lagi hektik banget nih. Tidak salah menggunakan bahasa asing, tetapi akan lebih baik jika kita tetap menempatkan bahasa Indonesia secara benar, terutama ketika berkomunikasi dengan masyarakat luas. Nah, bagaimana cara membiasakan diri menggunakan bahasa baku di media sosial? Berikut beberapa tips sederhana. Pertama, biasakan membaca ulang tulisan sebelum dipublikasikan. Coba periksa apakah ejaannya sudah benar, apakah kalimatnya terlalu panjang, atau apakah ada kata tidak baku yang bisa diganti. Contohnya, ubah kata enggak menjadi tidak, ubah kata aja menjadi saja, ubah kata gue menjadi saya, dan ubah kata makasih menjadi terima kasih. Kedua,
gunakan fitur pemeriksa ejaan otomatis jika tersedia. Nah, beberapa platform dan aplikasi sudah memiliki fitur koreksi otomatis untuk bahasa Indonesia. Ini bisa membantu kita menulis dengan rapi. Ketiga, perbanyak membaca sumber yang menggunakan bahasa baku, seperti artikel, berita resmi, situs pemerintah, atau tulisan akademik. Dengan sering membaca bahasa baku secara tidak sadar, kita akan terbiasa menggunakannya juga. Dan terakhir, sesuaikan gaya bahasa dengan konteks. Tidak semua situasi harus kaku. Jika kita sedang bercanda dengan teman di kolom komentar, penggunaan bahasa tidak baku tentu tidak masalah. Namun, jika kita sedang menulis sesuatu yang ditunjukkan untuk umum, sebaiknya gunakan bahasa baku agar lebih sopan dan jelas. Teman-teman, perlu diingat bahwa media sosial adalah bagian dari identitas digital kita. Tulisan yang kita unggah bisa dibaca, disimpan, bahkan dibagikan tanpa batas waktu. Karena itu, gunakan bahasa dengan bijak. Bahasa yang kita pilih menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bahasa baku bukan berarti kaku, tetapi justru menunjukkan bahwa kita mampu menghargai pembaca dan menghormati kaidah berbahasa yang baik. Jadi, mulai hari ini, mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang digital. Dengan berbahasa baku, kita tidak hanya menjaga citra diri, tapi juga turut menjaga kehormatan bahasa nasional kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, tetap berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan beretika. Salam bahasa, salam budaya, salam Pancasila, salam rakyat Indonesia, salam sejahtera, salam lintas agama, salam pramuka, salam.